Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya Safwal PMPD, Kepala SMKN 4 Padang. SMK Negeri 4 Padang didirikan tanggal 5 September tahun 1965. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan peta jalan pengembangan sekolah atau roadmap SMKN 4 Padang. Peta jalan pengembangan sekolah ini disusun berdasarkan bentuk dan acuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat SMK, disesuaikan dengan arah dan tujuan program pengembangan pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam peta jalan atau roadmap pengembangan pendidikan vokasi tingkat provinsi. Keselarasan dan esensi program kegiatan antara pusat dan daerah terkait dengan pengembangan pendidikan menengah kejuruan menjadi landasan utama dalam menetapkan dan menguraikan komponen pengembangan sekolah. Berikut strategi pelaksanaan dan perhitungan. Dengan peta jalan ini diharapkan semua pelaksanaan program kegiatan pengembangan sekolah dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi yang pertama atau analisa kesesuaian bidang program dan kompetensi keahlian terhadap kebutuhan tenaga baik tingkat global, internasional, ASEAN, nasional, regional maupun lokal yang telah dilakukan, dan menghasilkan skala atau tingkat kesesuaian kompetensi keahlian yang ada dari yang paling sesuai dan tidak sesuai, atau pemenahan secara tuntas dilakukan terhadap semua komponen-komponen pembelajaran dengan kompetensi keahlian yang paling sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja atau kompetensi keahlian yang telah akan dikembangkan. Sebagai pusat dan kompetensi keahlian lainnya, namun akan menjadi perusahaan dengan menerapkan strategi tersebut setelah dilaksanakan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan harapan. SMK Negeri 4 Padang mempunyai bidang kompetensi keahlian desain komunikasi visual yang didukung oleh kompetensi multimedia dan bidang kompetensi animasi. Kompetensi keahlian desain komunikasi visual satu-satunya yang ada di Kota Padang yang tinggi peminat untuk masuk. Tamatan dari kompetensi keahlian desain komunikasi visual ini sudah banyak buka usaha sendiri. Bahkan alumni yang sudah buka usaha sendiri merekrut adik-adiknya yang sudah tamat untuk bisa langsung bekerja. Seperti di industri percetakan, offset digital printing, studio fotografi, dan studio videografi. Visi dari kompetensi keahlian desain komunikasi visual adalah profesional dan unggul dalam dunia desain komunikasi visual serta berbudaya industri. Misi kompetensi keahlian desain komunikasi visual yaitu mempersiapkan rumusan yang beriman, berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki sikap profesional, berdaya saing, kreatif, inovatif di bidang kompetensi desain komunikasi visual, serta memiliki wawasan global berbasis budaya lokal. Kompetensi keahlian seni lukis di SMKN 4 Padang sudah ada sejak sekolah ini didirikan, yaitu tahun 1965. Selama melakukan pendidikan di seni lukis, siswa-siswa akan mendapati kompetensi antaranya dasar-dasar seni rupa, wawasan seni, seni lukis realis, dekoratif, eksperimental, dan ekspresif. Setelah menamatkan pendidikan, siswa dapat bekerja di galeri-galeri seni rupa atau menjadi seniman, dan bisa juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi seperti ISI Yogyakarta, ISI Padang Panjang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, dan lain-lain. Prestasi yang pernah didapat antara lain, juara LKS tingkat provinsi, juara berbagai lomba lukis tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Guru-guru yang mengajar juga banyak yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ayo bergabung dan belajar pada jurusan seni lukis SMK Negeri 4 Padang. SMK Negeri 4 Padang, sekolah untuk orang kreatif. Desain interior dan teknik furnitur adalah sebuah jurusan yang mengharapkan siswa menjadi terampil di bidang desain, mebel, serta interior ruangan. Sarana dan prasarana yang terdapat pada jurusan ini adalah ruang praktek, ruang belajar, dan ruang labor. Kompetensi yang akan didapatkan siswa yang pertama adalah mendesain, yang kedua adalah teknik furnitur. Saat siswa tamat, siswa akan bisa bekerja di bidang interior atau industri furnitur. Namun, ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan berwirausaha. Jumlah penerimaan siswa pada jurusan desain interior di setiap tahunnya cukup banyak, dan setelah melihat perkembangan desain interior dan minat masyarakat terhadap jurusan desain interior,
Pemerintah menjadikan jurusan ini menjalankan pendidikannya selama 4 tahun, dan di saat siswa selesai menjalani pendidikan, mereka akan bergelar D1 dengan kemampuan yang sudah matang dan siap bergelut di dunia kerja. Mari menuju kesuksesan. SMK bisa, SMK hebat. Jurusan Kriya Tekstil berdiri pada tanggal 31 Mei tahun 2007. Jadi pada awal berdirinya, jurusan ini dulunya bernama Desain Produk. Jadi karena ada perubahan kurikulum tahun ke tahun, hingga sekarang namanya menjadi Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Untuk guru produktif di Kriya Tekstil ada 8 orang. Nah, di situ terbagi dalam 5 kompetensi produktif. Ada kompetensi batik, kompetensi jahit, kompetensi tenun, kompetensi sablon, dan yang terakhir kompetensi produk kewirausahaan. Untuk lulusan-lulusan yang sebelumnya, di alumni kita ada yang kuliah di ISI Yogyakarta, ada yang kuliah di ISI Padang Panjang, dan ada juga kuliah yang di Universitas Negeri Padang. Kemudian ada juga yang bekerja. Alumni kita ada 2 orang yang diterima bekerja di Malaysia. Nah, kemudian yang berusaha juga ada, mereka membuat produk yang keahliannya mereka dapatkan setelah belajar di sini, mereka pasarkan secara sendiri atau mandiri. Untuk prestasi, siswa kita juga pernah mendapatkan peringkat kedua lomba membatik tingkat SMK Sumatera Barat. Juga pernah menjadi juara kedua di LKS tingkat Kota Padang. Seni patung adalah bagian daripada seni murni. Seni murni itu kelompoknya ada 2. Satu diantaranya seni patung, dan satu lagi seni lukis gitu. Berdirinya tahun 2015 berdasarkan banyak permintaan terutama dari masyarakat dan para alumni. Usaha yang berkaitan dengan seni patung, termasuk juga industri kreatif. Membuat patung dalam ukuran kecil, patung torso, dan bentuk patung-patung lain. Saya kira minat masyarakat cukup bagus, karena seni patung ini dalam beberapa dekade terakhir kan di Indonesia cukup berkembang. SMK Negeri 4 Padang merupakan program keahlian khusus yang menciptakan animator muda Sumatera Barat. Melalui program keahlian animasi, SMK Negeri 4 Padang menyiapkan calon tamatan yang mahir di bidang 2D, 3D, dan di tingkat profesional. Guru produktif yang mengajar di program keahlian animasi berjumlah 6 orang, yaitu salah satu prestasi yang diraih oleh program keahlian animasi yaitu juara 2 Lomba Anime Drawing tingkat Kota Padang. Program keahlian animasi kami mengajarkan kemampuan seni dan desain, animasi 2D, 3D, dan produksi film animasi. Sarana prasarana yang dimiliki program keahlian animasi yaitu pen tablet, PC, alat dubbing, dan studio animasi. Kompetensi yang didapat siswa setelah lulus adalah membuka lapangan kerja, bekerja di studio animasi, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sarana dan prasarana yang ada di multimedia berupa ruang belajar studio atau ruang praktek, labor komputer, dan alat-alat penunjang pembelajaran seperti komputer, kamera, drone, Zhiyun, serta alat lainnya yang dibutuhkan. Pada kompetensi ini, kita dapat belajar cara membuat video pendek dan film, teknik fotografi, membuat animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, desain grafis, serta media interaktif. Tamatan multimedia biasanya banyak yang membuka wirausaha sendiri, bisa bekerja di dunia usaha atau menjadi karyawan di dunia industri. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga yang memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Multimedia sendiri telah banyak mendapat berbagai prestasi, seperti nominasi AFI 2016 kategori film pendek pelajar, Sumbar Film Festival, film terbaik 5 gelar karya film pelajar Pusbang Film Kemdikbud 2018, serta nominasi di berbagai festival film tingkat kota, provinsi, dan nasional.
sekolah untuk orang kreatif.